Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami dengan saya Rosni. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang Neural Machine Translation atau mesin yang digunakan untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan pendekatan neural network. Pada Neural Machine Translation, dari penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, kita membutuhkan yang namanya encoder dan decoder. Encoder bertujuan untuk melihat keseluruhan input sequence. Misalkan input sequence direpresentasikan oleh beberapa token, mana dari antara input sequence ini yang lebih penting dibandingkan yang lain, supaya model dapat fokus ke token tersebut. Lebih fokus ke token tersebut dibandingkan ke token yang lain. Setelah mendapatkan informasi ini, mana token yang paling penting, maka si decoder dapat memutuskan output, di mana outputnya adalah satu pada satu waktu. Kita tahu bahwa tidak semua bahasa memiliki struktur grammar yang sama. Artinya, apabila kita ingin menerjemahkan 5 kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita tidak dapat serta-merta menerjemahkan kata satu ke kata satu pada bahasa Inggris, kata kedua pada bahasa Inggris. Namun, model harus mampu meletakkan atau memetakan input ke outputnya. Begitu. Nah, ini dikenal dengan istilah alignment. Saya mengambil contoh dari pidato yang disampaikan oleh John F. Kennedy, di mana beliau sebenarnya ingin mengatakan saya adalah orang Berlin. Namun ketika diterjemahkan dengan salah, kalimat ini sebenarnya artinya adalah I am a jelly donut. Karena terjemahan bahasa Jermannya yang salah. Nah, memang tadi kita katakan bahwa ketika menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, kita perlu yang namanya alignment, yaitu memetakan input ke output dengan tepat. Namun, bagaimana caranya untuk menghindari bahwa ternyata bahasa itu juga tidak selalu memiliki urutan yang sama antara input dan outputnya. Ya, misalkan di sini si bahasa Inggris punya 5 kata, sedangkan bahasa Jerman tidak 5 kata, tapi 4 saja. Jadi selain alignment, model juga harus mampu mengidentifikasi hubungan antara kata untuk membuat prediksi yang tepat. Supaya misalkan tidak terjadi penyusunan seperti bahasa Jerman ini yang akhirnya mengakibatkan terjemahan yang salah. Jadi kenapa diperlukan alignment? Alignment tadi tujuannya adalah untuk memetakan dengan tepat input kata ke output katanya. Di mana hal ini sangat perlu digunakan ketika kita ingin menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian kita juga ingin menemukan makna dari kata dan menghindari ambiguitas kata. Contoh ambiguitas kata adalah kata bank. Bank ini bisa artinya financial institution atau riverbank, di mana makna dari kedua kata ini sangat berbeda. Untuk sebuah model di mana setiap input itu direpresentasikan dengan sebuah vektor, maka harus ada cara mengetahui mana vektor yang paling mempengaruhi dalam pencarian output. Misalkan untuk output yang ada di decoder ini, apakah akan dipengaruhi oleh hidden state pada encoder yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Maka untuk dapat melakukan hal ini, kita memerlukan yang namanya attention layer. Attention layer akan melakukan sekumpulan perhitungan yang menentukan mana dari antara input ini yang memiliki bobot tertinggi, di mana semakin tinggi bobotnya, maka input tersebut akan sangat mempengaruhi pencarian output. Dalam hal ini, hidden state yang warna orange di sini akan dijadikan sebagai main attention. Akan diberikan atensi yang lebih
ketika kita ingin mencari output. Jadi dia akan sangat mempengaruhi dalam pencarian output oleh si decoder. Pada slide sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perlunya alignment dan apa yang disebut dengan attention layer. Maka kita akan melihat bagaimana proses perhitungan pada attention layer ini. Misalkan pada encoder kita memiliki dua encoder hidden state. Ini diasumsikan dua untuk membuat penjelasannya lebih sederhana. Kemudian kita juga menyiapkan hidden state untuk decoder. Misalnya kita ambil satu, decoder hidden state. Maka kita harus menghitung mana input ini yang paling berpengaruh, yang akan diberi attention lebih. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan dot product antara decoder hidden state dengan encoder hidden state. Maka kita perolehlah yang namanya alignment score. Semakin tinggi alignment score dari encoder hidden state, maka semakin besarlah pengaruhnya dalam penentuan output berikutnya. Misalkan encoder hidden state yang pertama memiliki alignment score yang lebih besar dibandingkan encoder hidden state yang kedua, maka pada saat penentuan output, encoder hidden state yang pertama akan memiliki pengaruh yang lebih besar dari encoder hidden state yang kedua. Kemudian setelah mendapatkan alignment hidden score, kita menghitung softmax, di mana softmax ini akan mengubah alignment score menjadi rentang nilai 0 dan 1, maka kita akan mendapat yang kita sebut sebagai attention distribution. Setelah mendapatkan nilai softmax, kita mengalihkan kembali dengan encoder hidden states. Kita melakukan perkalian, maka kita mendapatkan alignment factors untuk setiap hidden state encoder-nya. Kemudian, alignment factors ini kita tambahkan, maka kita mendapat yang namanya context factor. Context factor inilah yang akan kita input ke si decoder untuk memutuskan, untuk memberitahukan encoder hidden state mana yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam penentuan output yang tepat. Nah, kita akan melihat konsep dari attention ini pada information retrieval, pencarian informasi seperti searching pada internet. Kemudian, komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung attention weight, berat dari sebuah attention, yaitu disebut dengan ada beberapa komponen ini, key, queries, and values. Attention pada information retrieval dapat dianalogikan sebagai berikut. Misalnya Anda kehilangan kunci loker dan kunci ruangan, Anda telah mencari di asrama namun tidak menemukannya. Akhirnya Anda meminta bantuan teman untuk mencarinya. Nah, teman Anda ini berpikir gitu ya, di mana biasanya kunci itu dia lihat. Maka dia berdasarkan pemikiran tersebut, dia mengatakan kemungkinan terbesar kunci itu misalnya ada di kamar mandi atau ada di atas tempat tidur. Nah, ternyata dia benar. Gitu. Jadi, itulah yang dilakukan oleh si attention. Dia menggunakan query untuk mencari tempat yang paling tepat untuk menemukan kunci. Jadi sekali lagi, si attention juga melakukan hal tersebut. Dia menggunakan query untuk mencari tempat yang paling tepat untuk menemukan kunci tersebut. Nah, misalkan NMT pada attention ketika ingin menerjemahkan how are the results ke bahasa Jerman, maka dia akan memberikan attention yang tinggi. Misalkan how itu adalah we, gitu ya. Are seen, jadi dia memberikan attention ke kalimat yang paling, kata yang paling tepat untuk menjadi output. Ini, contoh ini kebetulan urutannya persis sama, ya. How are the result itu persis urutannya sama, 1, 2, 3, 4 diterjemahkan juga dengan 1, 2, 3, 4. Namun tidak semua kata, tidak semua bahasa begitu. Contohnya,
Nah, keunggulan dari si attention ini, dia mampu mencari atau memberikan fokus yang lebih tinggi pada kata yang lebih tepat, bukan sesuai dengan ordernya. Misalnya, hal ini sangat perlu untuk bahasa dengan struktur grammar yang berbeda-beda. Misalkan pada bahasa Inggris, will itu adalah eh, kata kedua. Kalau contoh sebelumnya, kata kedua dia akan diberi attention lebih besar pada terjemahan yang kedua. Namun tidak begitu pada terjemahan ini, di mana kata will malah diberi attention lebih kecil untuk kata kedua pada terjemahannya. Sedangkan va di sini memiliki attention yang lebih besar justru pada input yang ketiga, yaitu kata change. Jadi kata change ini memiliki attention yang lebih tinggi untuk kata va dibandingkan kata will. Oke, sejauh ini kita sudah mempelajari bahwa attention adalah layer yang ditambahkan sehingga model mampu fokus kepada hal-hal yang penting saja atau mencari kata yang akan memberi kontribusi lebih tinggi ketika memprediksi output. Kemudian beberapa komponen dari attention itu adalah queries, values, dan keys yang juga digunakan di dalam information retrieval dengan menggunakan attention layer.